taku moyak. Koyake yai koyake. Meta Opang Minahasa Waya Channel. Disclaimer. Yang ada di dalam konten video ini adalah rangkuman dari berbagai sumber yang menjadi versi Minahasa Waya Channel. Jika ada perbedaan sudut pandang, silakan ikuti versi yang menurut Anda benar. Please enjoy this video. Siri Wangkotabea, Karapi Karya, Minahasa Waya Channel. Di konten kali ini, Mimin Cha akan menceritakan sejarah seorang tokoh pahlawan dalam Perang Aceh yang bernama Yesaya Pongoh. Sejarah ini diambil dari sudut pandang bangsa Minahasa, disertakan bukti-bukti sejarah dari kerajaan Belanda. Yesaya Pongoh lahir di Air Madidi pada tahun ke-1878. Ketika berusia 19 tahun mendaftar dan masuk menjadi serdadu Hindia Belanda. Sebagai serdadu, Pongoh dikenal rajin dan berkelakuan baik, sehingga pada tahun 1898 ia ditempatkan pada batalion ke-6 di Aceh. Setahun setelah itu ia dipindahkan lagi ke pasukan Marsose. Pemindahan Pongoh tersebut sebagai tanda kehormatan yang banyak disita-citakan para serdadu pada saat itu. Dalam batalion tersebut Pongoh telah bertugas ke berbagai negeri yang jauh. Kemudian Pongoh diangkat menjadi Spandre atau pasukan elit kelas 1 kerajaan Belanda. Pada pangkat itu ia dibawa serta dalam ekspedisi Obosvandaran ke negeri Gayo dan Alas, Aceh, tahun 1904. Dan pada 18 Maret tahun itu juga ikut merebut benteng di Gamuyang. Pongoh menunjukkan keberanian dan kegagahannya menembus pertahanan lawan, bahkan harus berduel dengan pihak lawan, melewati medan-medan sulit, hingga melalui hujan peluru lawan. Meski dalam suasana perang, Pongoh berusaha membawa rekan-rekannya dalam suasana riang dan gembira. Dengan suasana hatinya tersebut, tidak ada yang menjadi beban dan berbahaya bagi Pongoh. Ada peristiwa ketika perang kawal sambang patroli di Kampung Sawito, Sulawesi. Kapten dari pasukan Pongoh terjatuh mengalami luka tembak. Karena medannya berbahaya, tidak ada lagi pasukan yang memperhatikan pasukan lain yang luka. Tetapi Pongoh tetap tinggal menjaga komandannya. Pada saat itu datang 2 orang musuh yang akan menyerang ofisir yang luka itu. Seketika itu juga Pongoh bangkit sehingga terjadi perkelahian antara Pongoh dan kedua orang yang bersenjata tombak tersebut. Karena keberaniannya, Pongoh akhirnya mengalahkan kedua orang itu dan menyelamatkan komandannya. Sersan Gijle Frans Rumambi yang menyebarkan cerita peristiwa perkelahian tersebut sehingga terkenal. Peristiwa lainnya pada saat merebut benteng di Kampung Rajang yang dipimpin Letnan Van Temen dengan kekuatan 4 brigade. Pongoh ditugaskan memimpin 7 orang untuk masuk ke dalam benteng. Seorang serdadu bernama Mandagi kemudian membuat sebuah lubang dan masuklah ia bersama Letnan Van Temen melalui lubang itu. Sesampai di dalam terjadilah perkelahian yang menyebabkan Letnan Van Temen terluka kena tombak pada rusuknya. Mandagi melihat komandannya sedang berhadapan dengan 3 orang. Dengan cepat ia melompat dan membantu Letnan Van Temen. Dalam waktu itu juga akhirnya brigade yang lain sampai ke dalam dan berhasil merebut benteng itu. Pasukan lawan berkekuatan 100 orang tersebut lari dan meninggalkan 28 orang yang tewas, 30 orang luka, dan sebanyak 30 orang dan 80 orang perempuan ditahan. Tidak lama setelah peristiwa tersebut pangkat Yesaya Pongoh dinaikkan menjadi sarsan. Militair Willemsorde kelas 3 sangat jarang diberikan. Namun seorang Minahasa bernama Yesaya Pongoh mampu mencapainya. Sumber dikutip dari buku kenangan Al. F. Van Jan. Marsose dibentuk oleh kerajaan Belanda untuk memperkuat posisi Kenil di Dutch East Indies, dan awal Perang Aceh 1871 Korps Marsose digagas dan berdiri tahun 1873 di Dutch East Indies. Setelah Perang Aceh selesai setelah 7 kali perang, nama Brigade Marsose ke-10 melambung ke langit terkenal sampai ke Eropa. Marsose kemudian ditarik selesai Perang Dunia I dan oleh Ratu Beatrix ditetapkan sebagai pasukan pengawal khusus kerajaan Belanda dengan predikat Koninklijke de Marsose atau di Inggris setara dengan The Household Mounted Cavalry Regiment. Pasukan berkuda pengawal kerajaan atau setara dengan The Royal Irish Guard or the Royal Scots Guard. Marsose van Minahasalan in Aceh Orlok. Yesaya Pongoh versus Teku Umar. Marsose van Minahasalan pada saat Perang Aceh tergabung dalam Regu Marsose Ambon.
Peperangan Belanda di Aceh berlangsung dalam rentang waktu yang lama. Strategi peperangan hit and run yang dilakukan pasukan Aceh mengajarkan Belanda untuk membentuk unit pasukan khusus anti-gerilya. Namanya Marsose. Pasukan ini bertugas menyisir seluruh hutan rimba raya yang ada di Aceh. Mereka terdiri dari orang Minahasa, Ambon, Jawa dan lain-lain, dan dipimpin oleh sersan Belanda. Pemilihan orang Bumi Putra dalam unit ini sengaja dilakukan untuk melacak jejak pasukan Aceh di dalam hutan. Pasukan ini dikenal bangis dan tidak menghormati hukum perang. Bahkan, pemimpin pasukan Aceh yang dikenal lihai dalam strategi peperangan sekelas Tuku Umar berhasil dibunuh oleh kaum Minahasa yang bernama Yesaya Pongoh. Tahun 1898 hingga 1904 Yesaya Pongoh mengambil bagian dalam operasi militer di Aceh, di mana ia terlibat pada operasi di Tanah Gayo dan Alas. Keberanian Yesaya Pongoh terlihat dalam penyerbuan benteng terkenal Jotsonoko. Dengan kelewang digigitnya, ia melompat ke dalam benteng sehingga mengejutkan orang Aceh di dalamnya dan membunuh Teku Umar. Dengan beslit kerajaan tanggal 30 September tahun 1903, Yesaya Pongoh dianugerahi Ridder Kelas 4 Military Willems Orde untuk operasi militer di Aceh selama semester kedua tahun 1902. Tahun 1904, Yesaya Pongoh ikut dalam ekspedisi menyeberangi Tanah Gayo yang terkenal dalam sejarah militer Hindia Belanda di bawah pimpinan Overstege C. Van der Alen. Gubernur Hindia Belanda yang berkedudukan di Aceh memutus 10 brigade Marsose masuk ke pedalaman hutan Bukit Barisan guna mencari sisa pasukan Aceh. Ekspedisi mencari pasukan Aceh ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Gottfried van der Alen dengan membawa 200 anggota, 12 perwira dan 450 narapidana kerja paksa sejak 8 Februari tahun 1904. Kolonel yang dipimpin oleh Van der Alen bergerak dari Lok Semawe di pantai utara Aceh. Bersama mereka turut serta ilmuwan seperti insinyur pertambangan, Mantri Kebun Raya Buiten Zorg, kini Kebun Raya Bogor, tim topografi, perwira kesehatan sekaligus sebagai fotografer HM NIB. Letnan Van der Alen membunuh penduduk dengan kejam selama ekspedisi tersebut dilakukan di pedalaman Gayo dan Alas. Ribuan laki-laki dan perempuan serta anak-anak diberondong. Lumbung padi yang dilalui semuanya dibakar. Aksi brutal Van der Alen yang paling dikenal sepanjang masa adalah pembunuhan massal terhadap 1.773 laki-laki dan 1.149 perempuan di Kutare pada 14 Juni tahun 1904. Ribuan warga Gayo dan Alas yang tewas di Kutara tersebut berhasil diabadikan oleh fotografer HM NIB. Fotonya masih tersimpan dengan baik hingga sekarang. Dalam foto tersebut terlihat serdadu Marsose tanpa belas kasihan berpose di atas mayat-mayat penduduk. Tanah Gayo sebelumnya tidak pernah dimasuki orang Eropa. Bulan Maret tahun itu, Yesaya Pongoh meninggalkan Losmere Aceh dan tiba 5 bulan kemudian di Sibolga, sekarang Sumatera Utara. Disebutkan di tanggal 18 Maret tahun 1904 Yesaya Pongoh dengan gagah berani alih Bukit Kemuyang di Gayo Luos, meski ditambaki dan terluka lengan kanannya. Dengan beslit gubernemen tanggal 18 April tahun 1905, ia memperoleh Earful Vermelt untuk tindakannya selama ekspedisi di Tanah Gayo dan Alas bulan Februari sampai Juli tahun 1904. Pada 4 Mei tahun 1927 bersama 27 penyandang Ridder Military Willems Orde dari Perang Aceh, ia pergi ke Belanda sebagai utusan tentara Hindia Belanda menghadiri pemakaman Letnan Jenderal Johannes Benedictus van Hoots, mantan Gubernur Jenderal. Di Huistenbas, Den Haag, ia berkesempatan bertemu Ratu Wilhelmina, Putri Juliana dan Pangeran Henry. Ayah 6 anak ini kemudian mengaku ketika dia mendapat kehormatan berjabat tangan lalu berbicara dengan Ratu Belanda, merupakan salah satu momen paling indah dalam hidupnya. Ketika pensiunan Sersan Yesaya Pongoh meninggal di rumah sakit militer di Surabaya pukul 4 pagi hari Kamis tanggal 11 Oktober tahun 1934, ia menerima penghormatan luar biasa dan dimakamkan dengan upacara kebesaran militer. Koran-koran Hindia Belanda, antara lain Surabaya Handelsblad, hari itu juga sengaja menurunkan berita kehilangan veteran dari salah satu prajurit paling berani, menyebut penyandang militer Willems Orde kelas 3 itu sebagai pahlawan Aceh. Marsose di Perang Aceh, pasukan ini bengis sekali tidak terima tawanan perang sama sekali. Operasi lapangan siang malam dengan Mauser pendek,
kelewang dan pisau. Marsose merupakan bagian Special Forces dari kepolisian zaman Hindia Belanda atau tentara KNIL. Yang kita tahu aslinya Police Special Force yang dibentuk pada waktu itu untuk memburu gerilyawan Aceh. Kebanyakan mereka tahu Minahasa karena terkenal dengan karakternya yang pandai, gagah berani. Kesatuan Marsose lebih tua dari KNIL 1836, bahkan lebih tua dari USMC 1797. Dibentuk oleh Raja Willem I dengan nama Gendarmerie. Karena kehilangan puluhan ribu sekitar 70.000 personil 40.000 versi Belanda pada Perang Napoleon ketika melawan Prancis. Yesaya Pongo adalah anggota Marsose di Aceh, berhasil memberantas Perang Aceh dengan membunuh seorang tokoh penting perjuangan tersebut yaitu Teku Umar. Tanggal 27 Februari tahun 1906 ia dipromosi sebagai kopral. 7 Agustus tahun 1906 Sersan kelas 2 dan tanggal 26 November tahun 1921 Sersan kelas pertama. Terhitung tanggal 10 Januari tahun 1932 ia pensiun. Dari tahun 1898 hingga 1904 Yesaya Pongo mengambil bagian dalam operasi militer di Aceh, di mana ia terlibat pada operasi di Tanah Gayo dan Alas tahun 1904. Berikutnya, tahun 1904 sampai 1905 operasi militer di Sulawesi Selatan, dan selang 1905 sampai 1909 di Klan Sonda Ilandan, Nusa Tenggara. Selang tahun 1905 sampai 1907 ia mengambil bagian dalam operasi militer di Sulawesi Selatan. Di bawah Komandan Overste Henry Nicholas Alfred Swart, kelak Gubernur Militer Aceh dan kemudian Vice President Dewan Hindia, Yesaya Pongo menyerbu benteng di Rancang. Karena operasi militer di Sulawesi ini, ia dipromosikan menjadi kopral dan tidak lama berselang sebagai sersan kelas 2. Lalu dengan Beslit Kerajaan tanggal 28 Maret tahun 1907 ia memperoleh penghargaan militer Willems Orde kelas 3 untuk partisipasinya dalam operasi periode 12 Juli tahun 1905 1 Agustus tahun 1906. Tahun 1915 dan 1916 ia kembali mengambil bagian dalam operasi militer di Gubernemen Celebes en Onderhoregedan. Tanggal 28 April tahun 1927 ia memperoleh medali emas Golden Medal untuk penghargaan 25 tahun berdinas militer. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai sejarah pahlawan Perang Aceh itu Yesaya Pongo yang merupakan tokoh dari Minahasa Land yang bergabung dengan Marsose dan membunuh Teku Umar. Yuk di like, Comment and share. Subscribe. dan aktifkan loncengnya dan fuel.